Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang dialog Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, yang membahas tentang apa yang paling berat bagi mayit ketika sudah mati, dan dilengkapi cerita hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam khobar yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah berkata di dalam riwayat itu, aku sedang duduk bersila di dalam rumah, tiba-tiba Rasulullah masuk ke rumah, beliau mengucapkan salam kepadaku, lalu aku berkeinginan untuk berdiri sebagai penghormatan kepada Rasulullah sebagaimana kebiasaanku. Ketika beliau memasuki rumah, lalu Rasulullah bersabda, duduklah di tempatmu, tidak seharusnya kau berdiri, wahai Ummul Mukminin atau dikenal dengan sebutan ibu orang-orang mukmin. Lalu Siti Aisyah berkata melanjutkan ceritanya seraya berkata, Rasulullah pun duduk, beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuanku, lalu Rasulullah tidur terbaring pada tengkuk beliau, aku pun mencari uban di jenggot beliau, aku melihat 17 rambut putih di jenggot beliau, lalu aku berpikir dan berkata pada diri sendiri, seraya berkata di dalam hati, Rasulullah akan keluar meninggal dunia sebelum aku, lalu tersisalah umat ini tanpa nabi, lalu aku menangis sampai air mataku mengalir di atas pipi Rasulullah, dan bercucuran di atas wajah beliau. Apa keadaan yang paling berat bagi mayit? Aku bertanya kepada Rasulullah, engkau saja yang menjawab wahai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, tidak, kamu yang menjawab. Aku pun menjawab, tiada keadaan yang paling berat bagi mayit melebihi waktu di mana dia keluar dari rumahnya. Anak-anaknya bersedih di belakangnya sambil berkata, aduh ayahku, aduh ibuku, dan sang ayah mayit berkata, aduh anakku. Lalu Rasulullah bertanya, ini adalah berat, lalu apa yang lebih berat daripada ini? Aku menjawab lagi, tiada keadaan yang paling berat bagi mayit melebihi ketika dia diletakkan di dalam liang lahatnya, tanah diuruk di atas si mayit, kerabat-kerabat, anak-anak, dan kekasih-kekasihnya pulang meninggalkannya, dan mereka memasrahkannya kepada Allah yang Maha Luhur bersama dengan perbuatannya. Lalu datanglah malaikat Munkar dan malaikat Nakir di dalam kuburnya dan bertanya kepada si mayit. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wahai Ummul Mukminin, apa yang lebih berat daripada ini? Aku pun menjawab lagi, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah pun bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya keadaan paling berat bagi mayit adalah ketika masuknya orang yang memandikan si mayit ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Lalu orang yang memandikan mengeluarkan cincin jari telunjuk dari jari-jarinya si mayit. Orang yang memandikan melepas pakaian pengantin dari badannya si mayit. Dan orang yang memandikan melepas tiang para guru dan orang-orang ahli fikih dari kepalanya si mayit. Untuk memandikannya, dalam artian melepaskan titel atau jabatan si mayit. Dan tatkala dituangkan air kepadanya, ruh itu menjerit sembari berkata, wahai orang-orang yang memandikanku, demi Allah jangan tuangkan airmu yang panas dan jangan jadikan airmu panas dan tidak dingin, karena sesungguhnya jasadku telah terbakar dari terlepasnya ruh. Ketika mereka memandikannya, ruh berkata, demi Allah wahai orang yang memandikanku, jangan menyentuhku dengan kuat karena sesungguhnya jasadku terluka karena sebab keluarnya ruh. Lalu tatkala selesai dari memandikannya, diletakkan kain kafannya, dan diikat di tempat kedua telapak kakinya, ruh memanggil-manggil kepada orang yang memandikan, demi Allah wahai orang-orang yang memandikan, jangan mengikat kafan di kepalaku sampai aku melihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena sesungguhnya ini adalah akhir aku melihat mereka, aku di hari ini akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak akan melihat mereka sampai hari kiamat. Lalu tatkala mayit dikeluarkan dari rumahnya, dia memanggil-manggil, demi Allah wahai jamaahku, jangan kalian cepat-cepat membawaku sampai aku berpamitan pada rumahku, keluargaku, kerabat-kerabatku, dan hartaku. Lalu dia memanggil-manggil, demi Allah wahai jamaahku, aku telah meninggalkan istriku dalam keadaan menjanda, maka jangan kalian menyakitinya, dan anak-anakku dalam keadaan yatim, maka jangan kalian menyakiti mereka, karena sesungguhnya aku hari ini keluar dari rumahku dan tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Dan tatkala jenazahnya diletakkan, dia berkata, wahai jamaahku, jangan kalian cepat-cepat sampai aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena sesungguhnya aku hari ini berpisah dengan mereka sampai hari kiamat. Lalu tatkala jenazahnya digotong dan para jamaah melangkah 3 langkah membawanya, dia memanggil-manggil dengan suara yang bisa didengar setiap sesuatu kecuali manusia dan jin. Ruh itu berkata, wahai kekasih-kekasihku, wahai saudara-saudaraku, dan wahai anak-anakku, jangan sampai dunia menipu kalian sebagaimana dunia telah menipuku. Jangan sampai waktu mempermainkan kalian, sebagaimana waktu telah mempermainkanku, ambillah pelajaran dariku, karena sesungguhnya aku telah meninggalkan harta yang telah aku kumpulkan untuk para pewarisku, sedangkan mereka tidak akan menanggung kesalahanku sedikitpun, dan menanggung atas dunia yang mana Allah yang Maha Luhur akan memperhitungkan amalku, dan kalian bersenang-senang dengan hartaku, maka jangan kalian meninggalkanku. Dan tatkala para jamaah mensolatinya, dan sebagian keluarga dan teman-temannya kembali dari tempat sholat, dia berkata, demi Allah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mengetahui bahwa wajah mayit lebih dingin daripada hawa atau cuaca yang dingin di hati orang-orang yang hidup, tetapi jangan kalian kembali secepat ini. Lalu tatkala para jamaah meletakkan si mayit di sekitar kuburnya, dia berkata, demi Allah wahai jamaah dan saudara-saudaraku, aku mendoakan kalian dan jangan kalian tidak mendoakanku. Lalu tatkala para jamaah meletakkannya di liang lahat, dia berkata, demi Allah wahai para pewarisku, tidaklah aku mengumpulkan harta yang banyak dari dunia, kecuali aku meninggalkannya untuk kalian, maka ingatlah aku dengan memperbanyak kebaikan kalian untuk disodakohkan kepadaku, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan adab, maka janganlah kalian lupa mendoakanku.
Berdasarkan riwayat ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ada cerita dari Abu Kilabah, yaitu diriwayatkan bahwa Abu Kilabah melihat di dalam mimpi, kuburan telah terbelah dan orang-orang yang mati benar-benar keluar dari kubur. Mereka duduk di pinggir kubur dan di hadapan setiap seorang dari mereka memegang wadah talam dari cahaya. Abu Kilabah pun melihat di antara mereka semua, dan melihat seorang yang termasuk tetangganya Abu Kilabah tidak melihat di hadapannya sesuatu wadah talam dari cahaya. Lalu Abu Kilabah bertanya kepada orang yang tidak mempunyai wadah talam di hadapannya, seraya berkata, "Bagaimana bisa aku tidak melihat di hadapanmu wadah cahaya?" Lalu mayit itu menjawab, "Sesungguhnya mereka memiliki anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan kepada mereka semua, yang mempunyai wadah talam dari cahaya. Mereka bersedekah untuk mereka. Cahaya ini merupakan sesuatu yang anak-anak dan teman-temannya sedekahkan untuk para mayit. Sedangkan aku memiliki anak yang tidak soleh, dia tidak mendoakanku, dan tidak bersedekah untukku. Karena itulah aku tidak ada wadah cahaya bagiku, dan aku malu pada tetangga-tetanggaku." Ketika Abu Kilabah terbangun, dia pun memanggil anaknya si mayit itu, dan menceritakan atas apa yang dia lihat di dalam mimpi. Lalu anaknya berkata, "Aku bertobat pada kekuasaan-Mu ya Allah, dan aku tidak akan kembali pada apa yang telah aku lakukan selama ini." Kemudian anaknya sibuk melakukan ketaatan, doa, dan sedekah untuk ayahnya. Ketika waktu telah berlalu, Abu Kilabah melihat kuburan itu di kesempatan lain hari, sesuai keadaannya sama seperti dulu, dan dia melihat cahaya di hadapan orang itu yang lebih terang daripada matahari, lebih banyak daripada cahaya teman-temannya. Lalu orang itu berkata kepadaku, "Wahai Abu Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Aku telah benar-benar selamat dari malu kepada tetangga-tetanggaku." Terdapat cerita lain diriwayatkan di dalam khobar, sesungguhnya malaikat maut mendatangi seseorang di daerah Iskandaria. Lalu orang itu bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Lalu gemetarlah tulang-tulang ruasnya, yaitu daging di antara perut dan belikat. Lalu malaikat maut berkata kepada orang itu, "Apa yang aku lihat ini?" Orang itu pun menjawab, "Takut neraka." Malaikat maut pun berkata kepadanya, "Akankah aku menulis sebuah kalimat, yang mana kamu bisa selamat dengan kalimat itu dari neraka?" Orang itu pun menjawab, "Iya." Lalu malaikat maut mendatangkan buku catatan amal orang itu, dan menulis di dalamnya sebuah kalimat, "Bismillahirrohmanirrohim," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perawi mengatakan, kalimat basmalah ini adalah pembebas dari neraka. Pesan yang bisa kita ambil adalah, doakanlah ahli kubur kita, karena mereka butuh doa kita, kirimkanlah mereka Al-Fatihah, dan bacakan juga surat Yasin bagi mereka, karena itulah yang dibutuhkan mereka, bukan bergaul yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai berbuat dosa yang memberatkan mereka. Menurut kalian yang bisa diambil dari kisah ini apa? Coba ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.